Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga begitu ya. Kalau ini nyatakan ya bahwa Ganjar pasti menang karena sudah disetting menang. Ngapain ada pemilu begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa selama ini apakah pemilu ya hanya dijadikan sebagai sebagai formalitas saja begitu kan. Kalau sudah yang menang sudah ditentukan, wah ini kacau begitu ya. Tetapi menurut saya pribadi ya dengan adanya pemilu ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih hidup begitu. Jadi melihat perkembangan politik hari ini sangat dinamis begitu ya. Terkait dengan ini muncul spekulasi bahwa saya masih percaya apa yang disampaikan oleh Cak Non begitu. Siapapun presidennya, punya elektabilitas apapun begitu kan. Kalau sudah disetting dia menang, dia akan menang. Ya siapapun lawannya begitu. Mau cungkir balik sana sini begitu, dia tetap kalah begitu ya. Tetapi apakah ini benar ya dengan adanya kondisi hari ini begitu ya bahwa Ganjar pasti menang karena sudah disetting menang. Benarkah seperti itu? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Ganjar pasti menang karena sudah disetting menang ya. Panduan memilih ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Bayangkan begitu ya. Siapapun yang menang ya, mau Anies atau siapapun itu sudah disetting menang ya. Pemilihan itu cuma formalitas karena yang menentukan siapa yang menang adalah the elite. Betul juga begitu ya. Hanya setting Tuhan yang akan menentukan. Kalau cuma manusia ada masanya, terlebih kalau banyak kecurangan dan kezaliman ya. Wah, makanya ya, dan mereka orang-orang yang membuat tipu daya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tidak usah disetting ya. Kalau memang jujur, cerdas dan berprestasi dan pro rakyat, pasti dipilih rakyat memilih Pak ya. Hak pilih dan pasti menang ya. Intinya jujurlah ya, cerdaskah dan berprestasilah ya, pro rakyat lah. Jangan jaga NKRI, jangan hianati bangsa dan negaramu. Ini banyak sekali ya. Bahkan dia mengatakan bahwa ya percaya karena begitu banyak senior-seniornya di PDIP ya, seperti Trimedia, Hasto sampai Mak Benteng ya. Tapi kenapa Sinjar dan track recordnya ya amburadul malah di-up ya, suatu saat akan terbuka juga ya. Kita buktikan saja nanti apakah ini benar-benar ada kemenangan kepada Pak Ganjar atau apa begitu kan ya. Kalau kita melihat realitas dengan KPU dan Bawaslu ya seolah-olah sudah menunjukkan eksistensi keberhasilan Pak Ganjar hari ini begitu atau kemenangan Pak Ganjar begitu kan. Tetapi di luar sana sudah cerdas begitu bahwa apa sih prestasi Pak Ganjar kan begitu ya. Bahkan ini haram meraih kekuasaan dengan cara yang tidak jujur, apalagi ini menyangkut kepercayaan jutaan rakyat Indonesia ya. Rakyat monitor sejarah yang lalu ya menjadi pelajaran berharga buat yang akan datang. Silahkan sesuka hati berbuat ya. Tapi kali ini rakyat pasti berjuang sekuat pikiran dan tenaga agar tidak terjadi hal-hal yang sama ya. Pakai terus strategi itu, kita lihat ke depannya. Ini banyak sekali ya pro dan kontra, tetapi melihat di tatanan sosial kita bahwa Anies Baswedan magninya sangat luar biasa sekali begitu dibandingkan Pak Ganjar begitu ya. Pokoknya jangan pernah melihat yang hobinya nonton film bokep ya. Namanya sempat disebut dalam kasus EKTP ya. Di daerahnya dipimpin jadi termiskin di Jawa Pulau Jawa dan upah buruh paling kecil di seluruh Pulau Jawa. Capres boneka ya, oligarki pula. Ini banyak sekali pro dan kontra. Bayangkan begitu ya. Ini menunjukkan bahwa kalau memang Pak Ganjar ya melihat dari track recordnya sudah seperti itu ya, masyarakat agak enggan untuk memilih itu begitu ya. Tetapi di satu sisi banyak yang kemudian percaya begitu ya. Bahkan ya di sini sudah disebutkan sudah merasa jadi Tuhan, bisa dipastikan apa yang disetting pasti berhasil. Ya sudah dilantik sekarang aja terus pesta sepanjang jalan tol langit. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Ganjar pasti menang karena sudah disetting menang. Ini saya kutip dari dari Asy'ari Usman, dari wartawan senior ya Freedom News ya. Dia mengatakan Ganjar pasti menang karena sudah disetting menang ya. Selepas deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ya, Presiden Jokowi ya perasaan lega bagi dia yang diinginkan sudah tercapai. Tinggal menunggu Pilpres di 2024. Ya betul juga begitu ya.
Bahkan langkah-langkah pemenangan Ganjar ini, Ganjar akan unggul di quick count hitung cepat ya, KPU pada 14 Februari 2024. Beberapa hari kemudian KPU umumkan secara resmi bahwa Ganjar terpilih dengan perolehan suara nala 65% ya. Bahkan ya, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan bagi capres yang kalah silahkan datangi Mahkamah Konstitusi ya, MK untuk menggugat. Di MK sudah siap menunggu Ketua Anwar Osman, adik ipar Presiden Jokowi. Kalau kita melihat peristiwa ini ya sudah kalah, sudah dipastikan kalah begitu kan. Tetapi kita ada Tuhan ya, ketika punya keyakinan kepada Allah yang namanya kejujuran itu akan mengalahkan semua begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa ya kita di bangsa kita begitu, yang namanya kejujuran itu sudah tidak relevan sekali begitu kan. Orang-orang di luar sana sudah tidak menggunakan kata jujur ya. Yang penting intinya adalah menang kan, begitu logikanya begitu. Karena begitu banyak kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya untuk membendangkan kontestasi politik hari ini begitu ya. Kalau misalnya KPU dan Bawaslu dan MK sudah dikendalikan bagi orang-orang yang kemudian rezim hari ini, wallahu a'lam. Tapi perlu diingat, yang namanya kejujuran akan bisa mengalahkan ini semua begitu ya. Gugatan hampir pasti ditolak. Kalaupun diterima ya, mana mungkin Ganjar dikalahkan pencapresan si penggemar film porno itu berlangsung di Istana Batu Tulis Bogor ya. Dari sini Jokowi ya bermobil berjam-jam sama Ganjar menuju Jakarta. Tentulah yang mereka bicarakan bukan soal apa hobi Ganjar dan bukan pula soal kampanye Pilpres, melainkan apa yang harus dilakukan Ganjar begitu masuk ke istana. Pembicaraan masih berlanjut. Jokowi membawa Ganjar dengan pesawat kepresidenan ke Jakarta Solo ya. Bahkan perasaan lega Jokowi itu kelihatannya sudah sampai pada hari pelantikan Ganjar sebagai presiden ya pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan menghadirkan sambil melempar senyum ke mana-mana, tapi benarkah ya Ganjar pasti menjadi presiden? Apakah tidak ada kemungkinan lain di atas kertas ya? Iya, Ganjar dipastikan menang. Mana mungkin kalah, didukung PDP ya, Jokowi, Luhut Panjaitan ya, oligarki bisnis dan semua instrumen penegak hukum. Ada mau mengalahkan Ganjar ya, hanya Tuhan yang bisa menggagalkan Ganjar. Itu pun kalau ada punya iman ya, termasuk iman tentang takdir. Ini sangat luar biasa sekali kalau kita melihat tulisan-tulisan seperti ini. Wah, sangat ngeri sekali begitu ya. Bahkan sejauh ini tampaknya Jokowi akan mengenal konsep takdir, khususnya takdir kekalahan Ganjar. Jokowi percaya siapa ya untuk menjadikan Ganjar presiden ke-8 sudah final ya. Seperti ditulis Profesor Denny Indrayana dalam artikelnya panjang tentang pengaturan Ganjar presiden ini. Persiapan untuk mengenakan Ganjar memang sudah sangat matang. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh wanita emas itu sudah disetting bahwa itu adalah Pak Ganjar begitu ya. Bahkan semua orang yang berkepentingan dengan kelanjutan kekuasaan Jokowi lewat ya tangan Ganjar telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Dana besar dijamin tersedia, tak berseri pula lagi ya dari mana dana ini ya. Dan bahkan jawabannya pantas, diduga dari kelompok oligarki penindas rakyat. Kebanyakan mereka adalah perampok kekayaan negara. Pokoknya uang mereka selalu menumpuk di bumi Kalimantan, di tanah Morowali, di Papua, di Sumatera ya. Mungkin juga ada ya sokongan dari luar untuk mainan para pegawai Kementerian Keuangan ya. Saja 349 triliun. Lagi-lagi ya. Lain lagi 189 triliun dari ekspor emas ya. Apalagi artinya dana Pilpres Ganjar 100 triliun misalnya. Kecil ini kawan, jadi duit besar dan semua pemegang kekuasaan siap memuluskan Ganjar ya menuju istana. Sekali lagi tinggal menunggu hari Pilpres di 2024 saja, yaitu 26 April 2024. Bayangkan begitu kan, narasi-narasi yang kemudian ya dikeluarkan ya dengan orang-orang yang cerdas luar biasa bisa sudah menangkap bahwa yang menang itu adalah sudah Pak Ganjar begitu ya. Tetapi saya garis bawahi begitu, yang namanya kejujuran itu akan bisa mengalahkan ini semua ya. Entah mungkin di saat Pilpres bolehlah menang di situ, tetapi yang namanya kejujuran pasti ada. Allah akan ya bersama kita dengan orang-orang yang jujur begitu ya. Kita lihat saja faktanya nanti. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.